Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Oktaviani, NIM 1218013 dari kelas studi Fatwa DSN-F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran DSN MUI dalam pembentukan fatwa. Yang pertama ada pembentukan DSN. Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang khusus untuk mengeluarkan fatwa fikih muamalah. Secara umum, fatwa ditangani oleh Komisi Fatwa. Pembentukan DSN pada awalnya dibincangkan pada acara Lokakarya Ulama tentang reksadana syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1997 di Jakarta. MUI mengadakan rapat tim pembentukan DSN pada tanggal 14 Oktober 1997. Pengurus MUI pertama kalinya mengadakan rapat pleno 1 DSN MUI pada tanggal 1 April tahun 2000 di Jakarta dengan mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN MUI. Pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya ada tugas dan kewenangan DSN. Tugas Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan produk, dan jasa lembaga keuangan syariah, LBS, dan LPS lainnya, mengawasi penerapan fatwa, membuat pedoman implementasi fatwa, memberikan rekomendasi calon anggota dan atau mencabut rekomendasi anggota DPS, dan sebagainya. Sedangkan wewenang yang diberikan MUI kepada DSN adalah mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum terkait. Kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi anggota DPS. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah. Yang kelima, memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Dan terakhir, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Selanjutnya ada metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa DSN. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan naskoti, pendekatan kauli, dan pendekatan manhaji. Adapun prosedur penetapan fatwa DSN yaitu pertama, Badan Pelaksana Harian atau BPH DSN MUI menerima usulan atau pernyataan hukum suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pernyataan hukum ini dapat dilakukan oleh anggota lembaga perekonomian melalui DPS dan langsung ditujukan pada Sekretariat BPH DSN MUI. Yang kedua, sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah menerima usulan atau pernyataan itu harus menyampaikan permasalahan tersebut kepada ketua. Yang ketiga, Ketua BPH DSN MUI bersama anggota BPH DSN MUI dan staf ahli paling lambat dalam tempo 20 hari kerja mesti membuat memorandum khusus yang telah siap dengan draft dan pembahasan terhadap suatu pernyataan atau usulan hukum tersebut. Yang keempat, Ketua BPH DSN MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam musyawarah pleno DSN MUI untuk mendapat pengesahan. Yang kelima, memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari musyawarah pleno DSN MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua DSN MUI dan Sekretaris DSN MUI. Selanjutnya ada hubungan DSN MUI dengan lembaga lainnya.
Wakil dari Bank Indonesia atau BI menjelaskan bahwa terdapat 4 pola hubungan antara BI dengan DSN MUI, yaitu hubungan sebagai sesama regulator, hubungan sebagai pemberi informasi, hubungan operasional, dan hubungan individual. Pola hubungan antara DSN MUI dengan lembaga regulator selain BI tidak seintensif hubungannya dengan BI. Misalnya dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Pola hubungan antara DSN MUI dan Kementerian Keuangan serta BAPEPAM lebih banyak didasarkan atas keperluan memberikan informasi. Baik, sekian presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.